Gara-gara berkenalan di sosial media dengan lelaki yang baru dikenalnya, seorang wanita bernama Lydia nampak menghilang dan dicari keluarganya, berakhir dengan penemuan dirinya di dalam sumur. Kali ini pembahasan kasus memang cukup menyedihkan. Seorang keluarga kehilangan anak perempuannya dan ternyata ditemukan sudah tak bernyawa. Seorang wanita cantik bernama Lydia Patmos, anak pertama dari 3 bersaudara, dirinya bersiap-siap pagi untuk ke sekolah. Pamitan ke sang ibu, tak lupa mencium tangan sang ibu dan sang ayah. Saat ke sekolah dirinya pun diantar oleh sang ayah. Namun ampaknya ada yang tak biasa di hari itu. Orang tua dari Lydia tak menemukan Lydia pulang ke rumah, hingga akhirnya sang ibu pun mencari Lydia sore hari. Nampak sampai malam pun tak ketemu. Pihak dari ibu dan sang ayah pun mencari Lydia ke sahabat, ke sekolah, ke teman-teman Lydia, namun tetap tak menemukan Lydia. Tak menyerah, keluarga dari Lydia pun membuat pemberitaan di sosial media mencari kehilangan sang anak. Lydia sendiri tak pernah seperti ini, bahkan menurut sang ibu Lydia tak pernah telat pulang sore, apalagi seperti ini hingga tak pulang semalaman. Akhirnya sang ibu pun datang ke sekolah lagi mencari tahu tentang Lydia dari teman-temannya. Menurut salah satu sahabat Lydia menjelaskan kalau Lydia akan bertemu dengan seorang lelaki yang baru saja dikenalnya di sosial media dan akan bertemu, bahkan akan dijemput lelaki tersebut. Namun Lydia sendiri tak pernah mengungkapkan nama lelaki tersebut. Kebingungan, orang tua Lydia ketakutan hingga akhirnya berujung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, melaporkan kehilangan Lydia yang sudah semalaman tak pulang. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki keberadaan Lydia. Sudah 2 hari dari kejadian, pihak keluarga melaporkan kepada pihak kepolisian. Orang tua Lydia makin galau. Menurut orang tua Lydia tak pernah mendapatkan firasat apapun dari sang anak Lydia. Seperti biasa pagi-pagi dirinya mandi dan berangkat ke sekolah, tak lupa pamit kepada orang tuanya. Seperti biasa tak ada yang berbeda. Namun berbeda tempat dengan tak jauh dari sekolah Lydia. Seorang warga yang tengah ada di ladang jagung nampak kaget saat dirinya menemukan sesuatu yang aneh di sumur dekat tempat tersebut. Warga itu pun melihat satu jasad di dalam sumur tersebut hingga akhirnya histeris ketakutan melaporkan kepada kepala desa dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang olah TKP dan menyelidiki masalah ini. Pihak kepolisian pun langsung membawa jasad dari korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat diamankan, jasad korban sendiri memakai seragam namun tak ada identitas di dalamnya. Menurut hasil otopsi ditemukan kalau wanita tersebut mendapatkan cekikan dan juga beberapa pukulan dengan senjata tajam. Karena pemberitaan ini viral di sosial media dan di kalangan para warga, tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Alex menemui polisi, bercerita kalau sahabatnya di tempat kerja kehilangan anak perempuan. Alex dengan bapak polisi langsung ke rumah Lydia. Saat itu keluarga Lydia pun langsung ke rumah sakit dan ternyata benar, jasad yang ditemukan adalah jasad Lydia. Usai dilakukan otopsi, jasad Lydia pun dikembalikan ke keluarga, dimakamkan dengan penuh doa. Dan saat jasad Lydia datang, nampaknya seluruh keluarga menangis, tak bisa membendung kesedihannya lagi. Banyak doa dan bunga berdatangan untuk Lydia pada keluarganya. Saat itu akhirnya sang ibu ingat kalau Lydia memang pernah bercerita dirinya ingin dekat dengan seorang pria namun berbeda keyakinan. Sang ibu merasa kalau Lydia masih sekolah, Lydia pun diminta untuk fokus belajar dulu. Kini pihak kepolisian mencari siapa lelaki yang terakhir dekat dengan Lydia yang menjemput Lydia dari sekolah. Hingga akhirnya dengan kerja keras pihak kepolisian pun mendapatkan satu CCTV yang melihat Lydia dengan pria tersebut. Tak mudah memang menemukan pria tersebut karena ternyata pria tersebut berpindah-pindah lokasi hingga akhirnya keberuntungan datang kepada pihak kepolisian. Saat pria tersebut mengaktifkan handphone Lydia dan polisi berhasil melacak keberadaan pria tersebut. Pihak kepolisian pun akhirnya mengamankan Reza Sumbing di Binjai Selatan, mengamankan barang bukti yang ada, motor, jaket, dan juga handphone milik Lydia. Reza sendiri tanpa perlawanan mengakui kalau dirinya ternyata pelakunya. Setelah diselidiki, Reza sendiri ternyata seorang residivis obat terlarang. Reza sendiri mengaku mengenal Lydia di sosial media. Keduanya kerap ngobrol, saling komen hingga akhirnya mereka pun cocok. Setelah cocok, mereka janjian ketemuan di Pasar Sumba, saat itu dengan motor Vario Reza. Reza dengan Lydia pun ke ladang jagung yang sepi, di sana ada gubuk, mereka ngobrol. Saat Reza menyatakan cinta kepada Lydia, nampaknya Lydia pergi, bukannya diterima. Namun Lydia mengungkapkan kalau Reza tak sesuai dengan prediksinya. Bahkan Reza pun Sumbing tak bisa bicara dengan jelas. Sakit hati ditolak Lydia, bahkan dijelek-jelekan oleh Lydia. Reza pun tak berpikir panjang, ngamuk, kesal, hingga akhirnya menghabisi Lydia. Panik saat melihat Lydia sudah tak bernyawa lagi usai disiksa oleh Reza. Akhirnya Reza pun membuang Lydia ke sumur di dekat ladang jagung.
Reza pun langsung kabur meninggalkan tempat tersebut, membuang tas Lydia dan membawa handphone Lydia. Kabur ke beberapa tempat hingga akhirnya Reza pun diamankan pihak kepolisian. Reza pun dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun setelah menjalani beberapa kali persidangan. Keluarga Lydia nampak kecewa dengan putusan vonis 15 tahun. Menurut keluarga Lydia harusnya seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.